Halo, perkenalkan nama saya Alvin Wijaya atau Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 051324 273 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari aktivitas belajar 12 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MSIM 4203. Berikut adalah soalnya. Buatlah suatu program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C, dan gaji masing-masingnya yaitu berikut. Gaji di setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika input di golongan B, maka mengambil gaji pada array 1. Dan untuk C akan masuk pada array 2. Persen array yaitu berikut. Jika karyawan tersebut lembur, maka akan dibayar per jam dengan ketentuan berikut. Cukup panjang. Input pada program adalah golongan dan jam lembur. Output akan ada jumlah penghasilan yaitu gaji golongan tambah gaji lembur. Saya masuk jawabannya. Saya sudah coba jalankan pemrogramannya, jadi saya akan menjelaskan saja. Berikut yang sudah saya testing. Kita mulai pada number format. Ini saya pakai untuk bisa menjalankan number ini, sumber link, channel juga. Dan juga masukin program tugas 3, yaitu ini. Di sini sudah saya masukkan scanner dan juga integer array gaji. Saya menggunakan array satu dimensi. Satu dimensi betul. Dengan array persentase lembur yaitu berikut. Dengan masukkan data yang seperti sama dengan tugas 2 aktivitas belajar 8. Saya ingin menggunakan ini, A, B, dan C. Next line lanjutkan dan menggunakan uppercase jika penggunaan inputnya adalah lowercase. Di sini juga dimasukkan data yaitu masukkan jam lembur. Nah, berikut adalah bentuk penyambungan array-nya, yaitu berikut, di mana A akan masuk ke golongan 0, B masuk ke golongan 1, dan C masuk ke golongan 2. Kenapa mulai dari min 1? Karena min 1 adalah bagian di mana dia akan kembali ke data yang tidak ada. Hasilnya seperti apa? Hasilnya jika kita masuk ke dalam min 1 akan masuk ke dalam golongan yang tidak valid. Dan cara bisa memancing dalam bentuk nama gaji pokok yang buat dalam bentuk seperti berikut. Gaji dalam brackets golongan. Nomor golongan akan memicu mereka akan masuk ke dalam golongan tersebut, yaitu golongan 0, 1, dan 2. Kenapa 0? Karena semua mesin dalam data Java mulai baca dari angka 0 untuk array. Kita terapkan hal yang sama seperti pada nomor lemburan. Sini ada dari 1. Jika kita mulai dari 1 akan menjadi 0, 2 akan menjadi 1, 3 menjadi 2, 4 jadi 3, dan 5 menjadi 4 atau lebih. Kalau 5. Sama seperti yang di aktivitas belajar 2, saya juga masukkan ini. Berikut perhitungannya. Ini menggunakan gaji lembur. Gaji lembur akan dihitung dengan gaji pokok dikali dengan persentase lembur dibagi dengan 100. Bagaimana cara untuk men-triggernya persentase lembur tersebut? Persentase lembur itu sambung dari nomor lembur dan masuk ke array-nya persen lembur. Bisa dilihat di sini. Lalu akan masuk ke dalam sini. Double penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Saya menggunakan number format karena kenapa? Kalau kemarin saya menggunakan formatter format itu berlaku, tapi entah kenapa saya coba menerapkan yang sama, hasilnya tidak bisa. Akhirnya saya menggunakan number format untuk bisa menggunakan angka desimal, untuk bisa menerapkan angka desimal. Layoutnya atau template-nya kemungkinan besar atau bukan kemungkinan besar, lebih ke hasil seperti apa adalah berikut.
Saya masukkan NF format di masing-masing dari data agar bisa menghasilkan nilai desimal. Nah, kita coba jalankan dengan F5. Nah, kita masukkan A itu ada 5 juta, kecil kurang adalah 0, maka hasilnya berikut. Bagaimana jika kita ubah ini menjadi 0? Harusnya kan tidak perubahan. Mari kita coba. Saya akan hapus kembali. A, 0. Maka hasilnya adalah 1. Itu alasannya kenapa saya mulainya dengan angka min 1. Min 1 tidak tergolong pada bagian manapun. Maka dia akan dianggap sebagai kosong atau 0. Bagaimana jika golongannya di luar dari A, B, atau C? Kita merespon. Golongan tidak valid. Membuktikan bahwa fungsi yang ini, langsung ini, berfungsi. Oleh karena itu, semua hasil dari soal-soal yang saya sudah gunakan, data-data yang saya gunakan pada soal-soal input sudah benar, sudah mengikuti prosedur yang semestinya. Saya Alvin Wijaya Kantola Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242273 mengucapkan terima kasih. Sebelumnya.